dipersembahkan oleh Pemirsa, tinggal 13 hari lagi pemilu 2024 akan digelar. Waktu yang kian sempit tampaknya membuat sejumlah pihak kian terjepit sehingga harus bersusah payah mengeluarkan segala daya demi memastikan kemenangan. Ragam manuver Presiden Jokowi demi memenangkan jagoannya tak bisa ditutup-tutupi lagi. Keberpihakan Presiden Jokowi terhadap pasangan Prabowo Gibran semakin meresahkan manakala sumber daya negara seperti bantuan sosial diduga dikuras habis-habisan demi mengerek elektabilitas. Isu keberpihakan dan ketidaknetralan istana akhirnya berdampak pada kabinet. Menko Polhukam sekaligus calon wakil Presiden Mahfud MD mundur dari kursi kabinet. Sejumlah menteri juga diduga gerah dan tidak nyaman lagi berada dalam kabinet rasa tim ses. Inilah kontroversi selengkapnya manuver Jokowi di tikungan terakhir. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ya, saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi kemana. Dan buat kami makin bagus, apalagi kalau ada statement terbuka. Sehingga nanti tidak ada interpretasi lain dan kami sangat menghormati itu. Mungkin habis itu makan soto, habis itu makan gudeg gitu ya. Yang sudah disampaikan Presiden sejak beberapa waktu yang lalu. Konsistensi itu yang diperlukan. ASN netral, TNI netral, polisi netral, itu kan arahan Presiden. Maka Presiden ya laksanakan saja arahan itu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Itu Pak, dan saya sangat menghargai. Juga testimoni, termasuk dari Bu Risma. Sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Tapi ada kekhawatiran, tidak percaya lagi kepada sesama menteri. Saya nyaman-nyaman aja tuh. Mungkin Ibu Risma kali nggak nyaman, saya nggak tahu ya. Kami nyaman-nyaman aja, kami biasa rapat. Untuk pembahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Bestari Barus, juru bicara Timnas Amin. Selanjutnya ada Dede Prayudi atau Mas Uki, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Kemudian juga ada Mas Sinton Pasaribu, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Di sebelah kiri saya ada Ujang Komarudin, analis politik. Kemudian juga ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, Gilbran M. Nur. Dan selanjutnya ada Adi Praitno, analis politik. Selamat malam Bapak-Bapak dan Gilbran, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya akan langsung ke Bang Masinton yang cawapresnya mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam ya. Jadi luar biasa katanya. 2 minggu jelang pemilu Pak Mahfud mundur dari kursi Menko. Sudah tidak tahan lagi kah dengan kondisi kabinet rasa tim ses? Ya, yang disampaikan Prof. Mahfud itu kan sebagai sebuah sikap dan beliau menyampaikan surat pengunduran diri itu secara resmi, terhormat, dan juga menyampaikan terima kasih dan hormat beliau kepada Presiden Jokowi yang telah mengangkat dan memberikan kepercayaan kepada beliau selama menjabat sebagai Menko Polhukam terlama di era kabinetnya Pak Jokowi. Nah tentu kita melihat hari ini ada banyak persoalan ya. Kalau kita lihat nih semuanya kan puncak Gunung Es itu berkali-kali saya katakan nih persoalan pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi. Sehingga situasi hari ini kemudian para akademisi ya kemarin UGM terus UII sekarang besok lagi ada kampus-kampus lain, akademisi lain yang itu kaum terdidik yang bicara tentang etik yang mereka melihat politik hari ini sudah mengabaikan persoalan yang mendasar dalam politik kita hari ini yang seharusnya itu bisa dijaga. Nah, kalau kita melihat sejarah ya, apalagi ini fenomenanya persis. Saya bagian dari sejarah tentang reformasi dan demokrasi 98 lalu, di mana diawali ya dengan kelompok-kelompok terdidik, kaum akademik. Nah, itu menyampaikan suara moralnya, suara hatinya
suara nuraninya tentang kondisi bangsa, kondisi pemerintahan pada saat itu. Oke. Dan hari ini persis nih. Nah, jadi bahwa politik itu bukan sekedar elektoral. Baik. Itu harus dicatat nih. Dicatat benar bahwa politik itu bukan sekedar elektoral. Ini bukan persoalan sekedar kita meraih angka sekian, meraih kemenangan dengan 1 putaran, 2 putaran atau apapun. Tapi yang mendasar dari persoalan demokrasi, dari persoalan politik kita adalah menghargai seluruh upaya sistem dalam konstitusi kita, menghargai segala upaya bahwa politik itu tidak boleh lepas dari persoalan etik dan moral. Jadi Politik kondisi itu tidak kabinet hanya kita hari ini, diukur kondisi dengan angka. pemerintahan dan bangsa kita hari ini tidak kondusif lagi? Bang Ya Masinton? sangat. Saya katakan sangat karena saya tidak sekedar membaca politik itu sekedar angka-angka elektoral. Ya, yang itu kita bisa perdebatkan persoalan elektoral tadi. Hari ini yang kita lihat adalah semua fungsi-fungsi kenegaraan, pemerintahan hari ini udah mengalami degradasi yang jauh menurut saya. Disebabkan oleh? Ya karena pelanggaran etika di MK tadi, karena hasrat pelanggangan kekuasaan itu, sehingga seluruh cara diupayakan ya untuk meloloskan orang yang sudah diloloskan Dan dengan itu berlanjut sampai hari pelanggaran ini? etik. Ini rangkaiannya semua. Nah, Baik. saya melihat begini, kenapa sampai presiden itu levelnya, aduh amit-amit dah. Yang mana? Ya presiden bagi sembako di emperan luar emperan pagar istana. Itu yang menurunkan marwah negara itu. Yang itu seharusnya secara teknis itu dikerjakan oleh menteri dan instansi Kementerian Saya ingin Sosial. minta tanggapan Mas Uki sekarang. Ketika Bang Masinton sudah bilang bahwa marwah presiden, marwah negara itu sudah berada dalam level terbawah, menyusul serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, terutama setelah adanya putusan MK. Bagaimana tanggapan Anda? Ya begini ya, saya pikir di sini memang ada semacam kekhawatiran tentang tingginya approval rate Pak Jokowi, yang kemudian Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan PDIP katakan ya, seperti dikatakan oleh para pengamat dan lain-lain, itu pecah kongsi. Sehingga tingginya approval rate Pak Jokowi yang tadinya ya diduga kalau tidak pecah kongsi akan terkonversi menjadi elektabilitas Pak Ganjar. Nah ini kemudian berbalik, justru lebih terkonversi menjadi elektabilitasnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, gitu ya. Itu kalau misalnya kita berbicara soal yang tadi katakan oleh Bang Masinton, bagi-bagi bansos dan lain-lain. Tapi satu hal yang harus diingat ya, bansos dari pendanaannya sejak awal itu setidaknya melibatkan 8 kementerian menyusun anggarannya, yang dimana kemudian kebutuhan dari bansos ini dianalisis dan kemudian di-approve oleh Bappenas, yang kemudian anggarannya, angkanya itu di-approve oleh DPR. Ya, jadi kebutuhannya itu memang ada dan itu sudah melibatkan semua pihak, hampir di semua eksekutif dan juga di legislatif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal Pak Jokowi membagikan langsung, sebenarnya itu memang cara Pak Jokowi yang sejak dulu ya. Kita masih ingat ya waktu Pak Jokowi masih menjadi gubernur, bahkan beliau turun sampai ke gorong-gorong ya. Tahun lalu waktu lagi lebaran beliau sendiri yang membagikan THR gitu. Tapi saat itu Pak Jokowi belum pecah kongsi, makanya nggak diributkan gitu. Nah, hal yang lain adalah saya sering mendengar ya bahwa sering dipermasalahkan itu Pak Jokowi cawe-cawe ya. Pertama ya, undang-undang memberikan ruang buat seorang presiden itu berpihak ke salah satu capres ya. Bahkan undang-undang memberikan hak kepada presiden untuk ikut berkampanye, tapi ada rambu-rambunya ya. Nah, saya ingat betul kok waktu cawe-cawe itu pertama kali diributkan dan koalisi Pak Anies waktu itu belum sama Caimin ya. Itu protes soal cawe-cawe ini ya. Kemudian cawe-cawe ini dibela oleh kawan-kawan, abang-abang kita, kakak-kakak kita dari PDIP. Saat itu belum pecah kongsi ya. Nah, ini kan sekarang jadi lucu gitu loh. Bahwa cawe-cawe ini yang kini dipermasalahkan gitu. Jadi semua hal yang dipermasalahkan Bang Masinton tadi sebetulnya bermuara karena pecah kongsinya PDI Perjuangan dengan Jokowi, begitu? Awalnya sih seperti itu. Gimana tuh Bang Masinton? Iya, itulah beratnya memang yang selalu saya berempati itu
ketidakkonsistenan teman-teman ini pada ketidakkonsistenan itu gitu loh. Karena memang berat membela yang salah itu berat. Nah jadi ya kita harus melihat konteksnya. Ketika Pak Jokowi pada saat itu nggak ada kampanye, nggak ada politik itu, nggak ada nuansa politis. Ya gitu loh. Hari ini ya ketika putusan MK tadi, semua langkahnya itu adalah langkah presiden, langkah-langkah politik yang seharusnya presiden sebagai kepala negara, beda halnya ya, presiden dalam posisi masih incumbent, dia masih menjabat, kemudian mencalonkan, itu no problem. Nah gitu loh, itu pun tetap harus diawasi agar tidak ada terjadi penyalahgunaan kekuasaan di sana. Dalam konteks hari ini, presiden itu harus dia bicara tentang berdiri di atas seluruh kepentingan tadi. Apakah boleh presiden berkampanye? Ya silakan, aturannya ada kok, gitu loh. Tapi kampanye beneran maksudnya, iya, jangan terselubung. Ya cuti, ngajukan cuti, cutinya kemana? Ke Setnek, catatkan Setnek umumkan ke publik. Kan begitu. Baik. Kapan presiden akan berkampanye, begitu. Etiknya kan begitu. Nah terus kemudian, ya kalau tadi katanya approval rating apa segala macam, ini yang selalu diglorifikasi, udah gagal itu apa? Siap, Dede. Approval rating itu tingkat kepuasan katanya terhadap kinerja Pak Jokowi 2021 udah dicoba tuh, pengen 3 periode, bahwa presiden rakyat percaya puas dengan kinerja presiden. Pret ditolak tuh. Artinya apa? Rakyat itu nggak ingin presidennya nabrak aturan. Kemudian 2022 deklarasi yang namanya penundaan pemilu, udah 3 partai itu disuruh. Baik. Golkar, PAN, PKB, gitu ya. Ini kita bicara fakta nih. Dan lagi-lagi menggunakan approval rating. Apakah itu kemudian bisa dikonversi untuk didukung rakyat? Enggak. Kemudian MK. Apakah kemudian rakyat puas dengan pelanggaran etik MK tadi? Tidak. Jadi bukan maka itu lahirlah suara-suara kaum akademisi yang memegang teguh ya etik dan moral tadi, menyuarakan bahwa seluruh persoalan hari ini adalah rangkaian dari pelanggaran etik di MK. Kemudian kalau dikatakan approval rating presiden terhadap presiden tinggi sampai gelar sembako di emperan istana, itu kepanikan. Seluruh instrumen sudah digunakan, tapi tidak bisa ngangkat ini ke yang namanya 50% plus 1. Mas Uki, nanti saya akan kasih giliran ya untuk menanggapi Bang Masinton. Tapi tadi Bang Masinton sempat menyebutkan bahwa sekarang sudah banyak kalangan, terutama dari akademisi juga, dari mahasiswa juga yang sudah mulai menyuarakan keresahannya. Di sini sudah kami hadirkan Gilbran. Gilbran, kita ingat waktu itu sempat heboh ketika BEM UGM itu memberikan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling memalukan. Sekarang, melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi belakangan ini, dari mulai menyatakan Presiden boleh berkampanye berpihak, kemudian menunjukkan kedekatan dengan Capres dan Koalisi Indonesia Maju, sampai kemudian bagi-bagi bansos terus, terutama di Jawa Tengah, BEM UGM merasa salah memberikan gelar tersebut atau malah semakin yakin? Semakin yakin, Mbak. Dan justru itu beliau menjawab sendiri bahwa ya memang beliau adalah alumnus paling memalukan. Dan itu sudah dipertegas dengan sikap dari Sivitas Akademika UGM. Baru aja kemarin hari Rabu ya, dari Sivitas Akademika membuat sebuah petisi yang bernama Petisi Bulak Sumur. Sedangkan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman BEM UGM kemarin, kita sudah membuat maklumat Bulak Sumur. Jadi satu pasangan yang mungkin jadi wujud bahwa memang ya kita sebagai keluarga besar alumni Gajah Mada punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan Pak Jokowi selaku kakak kita bahwa apa yang diperbuat oleh Pak Jokowi ini keliru dan salah. Jadi ya yang mana yang keliru, yang salah itu yang mana? Pertama soal MK ya, dan itu sudah terbukti dengan putusan dari MK yang menyatakan bahwa Anwar Usman dan beberapa hakim MK terbukti bersalah, dan itu tentu ada intervensi. Yang kedua soal cawe-cawe dari Pak Presiden secara langsung terhadap kontestasi elektoral. Kemarin Pak Jokowi menyampaikan bahwa ya Presiden dan Wakil Presiden boleh untuk berkampanye dan menampilkan undang-undang pasal 299 gitu ya. Sedangkan pasal tersebut itu untuk presiden yang incumbent, yang kembali mengajukan diri gitu. Jadi itu menjadi konteks yang dipotong. Ya, jadi Pak Jokowi menggunakan undang-undang secara parsial.
Sedangkan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 menyampaikan bahwa secara administrasi pejabat pemerintah tidak boleh mencampurkan kepentingan politik dengan kewenangannya. Dalam konteks saya lupa ya secara spesifik lebih ke pasal 17 UU nomor 30 tahun 2014. Jadi tidak boleh menyampur adukan antara kepentingan politik dengan kewenangan jabatan yang dimiliki. Jadi itulah yang membuat kenapa cawe-cawenya beliau itu secara etis, secara formil pun dilanggar, secara etis politik sangat nilai etik. Gitu. Bagaimana yang tadi disebut Mas Uki, bagi-bagi bansos yang sekarang sangat dipersoalkan. Itu kan sudah biasa Presiden melakukan bagi-bagi bansos, anggarannya juga disetujui berbagai pihak, bukan hanya semata dari keinginan Presiden. Apakah biasa ketika saat bagi-bagi bansos tersebut ada ketua partai yang menjadi partai koalisi, salah satu paslon menyampaikan bahwa siapa yang pingin dapat bansos lagi, mari pilih pilihan Pak Jokowi gitu, pilih partai kami dan segala macam. Itu kan wujud dari kapitalisasi bansos sebagai sarana untuk mendongkrak elektabilitas partai tertentu gitu. Jadi ya dalam praktiknya pun sudah gitu. Pak Airlangga Hartarto, kemudian Pak Zulkifli Hasan, Pak Zulkifli Hasan yang dari PAN, itu kan menggunakan sarana bansos untuk mengkampanyekan itu. Oke. Itu yang menjadi baik. Sementara masalah. Mensosnya Bu Risma dari PDI Perjuangan nggak kelihatan. Iya, sementara Kenapa, Bu mensosnya Risma? Boleh dijawab nanti, gitu. tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.